Tuntutan kecakapan seseorang bergerak sesuai perkembangan zaman. Dari sebelumnya dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi pada tingkatan tertentu justru berubah menjadi kebutuhan harian. Kecakapan tersebut kini menjadi kecakapan khusus yang harus ada pada setiap orang. Salah satu kecakapan khusus tersebut adalah memiliki kemampuan dalam menulis. Dengan kiprah-kiprahnya yang luar biasa dalam rangka membangun literasi dan informasi di Sumatera Barat khususnya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dan dilakukan oleh Harian Umum Rakyat Sumbar. Salah satunya mengenai satu bengkel literasi. Nah, bengkel literasi ini merupakan satu kegiatan yang boleh dikatakan sangat luar biasa ya, karena akan menciptakan generasi-generasi muda atau pelajar kita yang diarahkan menjadi penerus jurnalis-jurnalis muda kita, khususnya di Sumatera Barat. Jadi dengan adanya bengkel literasi ini, pelajar-pelajar kita bisa menulis di dalam rubrik-rubrik khusus di koran-koran majalah. Kemudian dia juga menjadi utusan dari Harian Umum Rakyat Sumbar untuk meliput kegiatan-kegiatan di sekolahnya, dan ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kegiatan guru menulis. Nah, ini juga kita ketahui ya, tidak semua guru-guru itu punya kemampuan untuk menulis. Nah, dengan adanya program kegiatan guru menulis, ini sangat menolong bagi guru-guru yang agak kesulitan untuk bagaimana menyusun kata-kata atau menyusun sistematika penulisan. Jadi membantu untuk mendapatkan kredit poin dalam rangka kenaikan pangkat. Kemudian bisa juga kalau sudah menjadi hobi akan mendapat income tambahan dari koran-koran atau rubrik-rubrik majalah yang memberikan honor untuk kegiatan menulis di samping angka kredit sendiri. Salah satu kegiatan yang dibutuhkan di dalam pengembangan pendidikan adalah menggiatkan literasi. Nah, sebagai salah satu media untuk penggiatan literasi di lingkungan guru-guru, tenaga kependidikan maupun siswa, itu tentu dibutuhkan suatu media, baik dia media untuk belajar dan membaca maupun media untuk menulis tentang apa yang menjadi buah pikirannya yang berguna untuk masyarakat luas, terutama sekali dunia pendidikan. Nah, selama ini media yang bernama Rakyat Sumbar itu sangat membantu sekali dunia pendidikan di Kota Bukit Tinggi, karena banyak sekali guru-guru yang menyalurkan hobi menulisnya atau menyalurkan ilmu-ilmu yang perlu dia sebar melalui media. Nah, antara lain adalah program guru menulis. Nah, kita melihat bahwa potensi guru-guru di Kota Bukit Tinggi untuk menulis itu cukup besar sebetulnya, terutama sekali karena kita mempunyai namanya grup Tendik Hebat, guru Tendik Hebat. Nah, guru Tendik Hebat ini adalah guru-guru yang mempunyai hobi menulis maupun yang mempunyai keinginan untuk menulis, sehingga ini bisa dijadikan sebagai bagian dari penambah kompetensinya. Dengan adanya Rakyat Sumbar membuka guru menulis, maka tentunya itu tersalurkan dalam artian hobi dan tersalurkan juga dalam artian pencapaian mereka dalam pemenuhan syarat-syarat yang diakui oleh negara dalam kompetensi menulisnya nanti. Nah, kalau dia ingin membuat buku umpamanya, tentu tidak bisa dalam waktu dekat. Mungkin ada banyak-banyak ide yang harus dia buat sehingga lama. Tetapi dengan melalui Rakyat Sumbar, maka guru-guru maupun tenaga kependidikan bisa membuat dalam satu artikel, satu tulisan-tulisan ilmiah yang bisa langsung dipublish. Mungkin hari ini kirim, besok sudah bisa publish gitu. Kemudian juga untuk siswa-siswa, beberapa waktu yang lalu kita juga ada kegiatan namanya Rakyat Sumbar Mengaji. Nah, itu cukup bermanfaat juga buat siswa-siswa di Kota Bukit Tinggi, karena di samping mereka itu berkompetensi dalam artian positif dan berkompetisi juga dalam artian positif untuk mengembangkan talenta mereka dalam tahfiz, kemudian talenta mereka dalam pengkajian surat-surat lebih lanjut, ya, sehingga ada juga dilahirkan di situ calon-calon dai
untuk pengembangan kompetensi anak-anak kita dalam bidang religiusitasnya. Sekarang kita telah berada di abad 21, abad yang penuh dengan perubahan, abad yang penuh dengan modernisasi, dan abad yang penuh dengan globalisasi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan kompetensi kita, khususnya itu kompetensi di bidang literasi, yang literasi dasar yaitu membaca dan menulis. Pada kesempatan ini saya akan memberikan apresiasi kepada Harian Umum Rakyat Sumbar yang telah memberikan support, motivasinya, dukungannya terhadap literasi yang ada khususnya di Sumatera Barat dan di Kota Padang. Dalam hal ini salah satu program pemerintah kita yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Makanya Harian Rakyat Sumbar telah memberikan semangat kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan juga termasuk kepala sekolah dalam hal gemar membaca dan produktif dalam menulis. Sehingga lahirlah nanti literat-literat dari Sumatera Barat. Di era milenial ini, tidak semua orang memiliki kemampuan menulis yang baik dan benar. Padahal seharusnya semua orang bisa memiliki keahlian tersebut. Bengkel Literasi Rakyat Sumbar menjawab tuntutan tersebut. Saya merupakan salah satu siswa binaan Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Pertama kali saya mengenal pelatihan dan pembinaan ini ketika saya duduk di kelas 11 yang kala itu saya mendengar akan dibangkitkan kembali organisasi jurnalistik di sekolah saya. Dari Koran Rakyat Sumbar dengan programnya Bengkel Literasi Rakyat Sumbar yang menjadi wadah bagi pelajar-pelajar yang ingin mengenal luas dunia tulis-menulis. Saya pun tertarik untuk bergabung dan mempelajarinya. Dunia tulis-menulis itu bebas, sesuai ide, menarik, sopan, dan yang pastinya tidak berbelit-belit, yang intinya bagaimana bahasa kita mudah dipahami dan pembaca tertarik untuk membaca karya kita. Program ini juga melatih public speaking dan analisa kita dalam mengemukakan ide yang merupakan salah satu hal yang paling saya senangi karena ada prosesi wawancara dengan berbagai narasumber sehingga kita tidak kaku apalagi gugup. Jadi gak nyesal deh intinya. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan ini membantu saya dengan mudah memahami itu semua dan bisa mengaplikasikannya dalam bidang kepenulisan. Di dalam Bengkel Literasi Rakyat Sumbar, kita akan terdorong untuk selalu menulis, karena hasil karya tulis kita nantinya bisa diterbitkan di koran Harian Rakyat Sumbar. Kali ini Ayu mau cerita nih, apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin jika teman-teman bisa gabung dan bisa belajar di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Pertama, teman-teman bisa dapat ilmu. Kalau misalnya dulunya teman-teman kayak nulisnya itu cuma nulis di kertas biasa dan nggak tahu mana yang betul atau mana yang salah, di sini tuh kita dikasih pelajaran gimana sih nulis yang benar, gimana sih nulis yang betul, dan tidak menyalahkan dalam kaidah penulisan. Kita bakal dapetin ilmu gimana sih cara dalam membuat pertanyaan jika teman-teman nantinya mewawancari seseorang. Jadi di sini kita diajarin gimana sih menyusun kata-kata atau pertanyaan yang tepat dan mengena gitu ya kan, yang bisa nantinya akan dijawab oleh si orang yang akan kita wawancari. Jadi di sini teman-teman akan belajar hal tersebut, baik itu dalam menyusun pertanyaannya, menyusun atau merangkum dari jawaban yang akan nantinya diberikan oleh si orang yang kita wawancarai. Prestasi. Jadi di sini teman-teman, setelah teman-teman semua belajar di Bengkel Literasi, jadi teman-teman bisa tuh membawa ilmu teman-teman keluar sana dan bersaing dengan teman-teman yang juga mungkin punya hobi yang sama dengan kita di sana. Jadi teman-teman bisa meraih prestasi yang teman-teman inginkan. Kenal banyak teman. Jadi di sini teman-teman bakal ketemu tuh sama teman-teman kita yang berada di daerah lain. Nanti kita di sana juga sharing-sharing tentang ilmu kepenulisan, juga sharing tentang bagaimana sih perkembangan kepenulisan selanjutnya, ataupun kita juga bakal membuat berita bersama, saling sharing tulisan bersama, saling memberi kritik ataupun saran. Satu lagi, pembinanya itu bersahabat banget. Jadi teman-teman bakal nyaman deh jika bisa gabung dan juga belajar di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar.
Kita juga didatangkan narasumber-narasumber yang tentu saja ahli dalam bidangnya. Diberikan dengan bahasa yang santai, mudah dimengerti, dan saya sendiri puas. Salah satu hal yang saya sangat suka adalah ketika saya yang jarang sekali menulis, akhirnya punya waktu untuk menulis, dan saya menghasilkan dalam seminggu itu 3 tulisan, berita, feature, dan juga artikel. Nah, untuk teman-teman yang ikutan, semua artikel ataupun berita yang kita buat itu akan segera direview oleh coach kita. Kita ingin melahirkan anak-anak yang punya kemampuan literasi, tapi pada akhirnya nanti dia lahir sebagai jurnalis pelajar. Ini awal dari rencana kita dalam rangka membentuk anak-anak kita menjadi seorang yang literat. Dan narasumber bersedia memberikan pembinaan dan bantuan dalam apa yang kami inginkan. Setelah kita lihat, pertama animo dulu. Kita lihat motivasi anak-anak semakin bagus. Kita lihat salah satu indikator sederhana untuk melihat itu adalah mereka sangat konsentrasi untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, setelah kita lihat tulisan-tulisan mereka dari double bio, seakan-akan sudah mulai menyukai atau semacam penulis. Kemudian ada sesi fotografi, kita lihat foto-foto mereka memang sudah layak untuk sebagai jurnalis muda. Dengan jurnalistik pelajar, ini adalah bentuk proses pematangan seorang jadi pers. Jadi proses pembelajarannya itu adalah dimulai dari sekarang, bagaimana memperbanyak literasi pemahaman tentang jurnalistik dan turun ke lapangan dari anak-anak kita untuk membiasakan diri. Berpengalaman sejak tahun 2011, membina dan mendidik pelajar, mahasiswa, penulis pemula, guru, kepala sekolah, dan calon wartawan. Beragam bekal ilmu diberikan, di antaranya menulis jurnalis, menulis sastra, menulis artikel ilmiah populer, penelitian tindakan kelas atau PTK, hingga penulisan berpengalaman terbaik atau best practice. Semua materi diberikan instruktur berpengalaman di bidangnya, terdiri dari jurnalis senior, sastrawan, dan akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Fauzana Azima. Saya merupakan alumni dari Bengkel Literasi Harian Umum Rakyat Sumbar. Saya merupakan generasi pertama di Bengkel Literasi Harian Rakyat Sumbar. Jadi saya bergabung di Bengkel Literasi ini saat saya duduk di bangku SMA. Nah, pada masa itu saya benar-benar awam dengan hal-hal menulis. Tapi saya punya ketertarikan dengan dunia tulis menulis. Sehingga Bengkel Literasi Rakyat Sumbar lah yang mendidik saya, yang membimbing saya, yang memberitahu saya bagaimana menulis yang menarik, bagaimana menulis yang asik, bagaimana supaya kita tidak bosan menulis, dan bagaimana menulis yang benar. Jadi, berkat ilmu, bimbingan, support, serta fasilitas yang diberikan oleh Bengkel Literasi Rakyat Sumbar, alhamdulillah hari ini saya telah mencapai apa yang sewaktu di bangku SMA saya sangat impikan, yaitu hari ini saya telah menjadi seorang penulis, saya telah menerbitkan beberapa buku, kemudian saya telah menjadi seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Solonan Indah, dan alhamdulillah juga saya telah menjadi CEO dari sebuah CV, yaitu CV Writing Guidance Center, di mana CV saya ini bergerak dalam bidang penerbitan serta bimbingan menulis. Alhamdulillah hari ini CV saya ini telah melahirkan ratusan penulis, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini saya raih tentunya
berkat support serta bimbingan dan dukungan dari Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Modal yang saya dapatkan dalam menulis yang diberikan oleh Bengkel Literasi Rakyat Sumbar menjadi satu hal yang sangat berarti bagi saya hingga saya berada pada titik ini. Harian Rakyat Sumbar adalah salah satu surat kabar harian yang sangat merakyat di ranah Minang, terbit rutin dan menyediakan ruang sastra serius dan sastra remaja. Nah, terkait dengan bengkel literasi yang dikembangkan oleh Harian Rakyat Sumbar, ini adalah wadah yang sangat positif dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon-calon penulis Sumatera Barat, calon-calon penulis Indonesia untuk berkarya di Harian Rakyat Sumbar. Tidak hanya memberi ruang dan halaman itu saja, tetapi Harian Rakyat Sumbar melalui bengkel literasinya ini juga melakukan pendampingan literasi ke sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah atas, memberikan materi-materi kepenulisan, jurnalistik, lalu dari karya anak-anak yang dibina itu diberikan kesempatan untuk terbit di Harian Umum Rakyat Sumbar. Saya kira langkah yang dilakukan oleh Harian Rakyat Sumbar ini perlu didukung dan diapresiasi, juga diikuti oleh koran-koran lain yang peduli terhadap masa depan literasi Sumatera Barat. Tetap eksis Harian Rakyat Sumbar terus berkembang dengan bengkel literasinya, dan mudah-mudahan akan banyak penulis-penulis hebat pada 10-20 tahun yang akan datang lahir dari rahim rakyat Sumbar. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Harian Umum Rakyat Sumbar, terutama melalui bengkel literasi yang sudah menjadikan anak-anak kami tetap menulis, tetap mengembangkan bakat-bakatnya, dan tetap konsisten dalam menulis menghasilkan karya-karya seperti cerpen, puisi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga salah satu dari anak kami dahulu yang dari SMP 29 Sejunjung yang bernama Aisyah sekarang sudah mampu untuk tembus ke perguruan tinggi UNP FMIPA. Semua itu karena dukungan dan bimbingan dari bengkel literasi. Ya, tentu saja guru-guru menulis merupakan langkah penting untuk didampingi juga selain siswa, karena biar bagaimanapun guru adalah teladan yang patut digugu dan ditiru oleh siswa. Ketika seorang guru menulis, maka anak-anak mereka yang tidak menulis akan merasa termotivasi karena melihat langsung karya dari guru-gurunya. Guru saya punya karya, guru saya menulis di sebuah penerbit di koran, dan saya pun bisa. Jadi motivasi-motivasi demikian patut diberikan contoh yang baik oleh setiap guru, dan tidak hanya mahir berbicara di depan kelas, tapi juga harus mahir menulis melalui karya, baik di surat kabar maupun di berbentuk buku di penerbit, dan peluang-peluang itu ada diberikan oleh salah satunya oleh Harian Rakyat Sumbar. Ketika melihat perkembangan Rakyat Sumbar koran ini, alhamdulillah banyak memberikan informasi-informasi tentang literasi, numerasi, dan informasi tentang dunia pendidikan. Termasuk saya sendiri sudah 3 kali masukkan informasi tulisan saya tentang pendidikan ini. Dalam pengembangan kewirausahaan, adiwiyata itu salah satu contoh, dan cepat terbitnya Rakyat Sumbar ini ketika kita memberikan tulisan, dan isinya saya melihat sangat memberikan pendidikan dan informasi-informasi yang bisa membawa pemikiran-pemikiran untuk dunia pendidikan. Keistimewaan dari koran Harian Rakyat Sumbar bagi kami di dunia pendidikan, khususnya SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, yang pertama memiliki halaman guru menulis. Dalam hal ini, halaman tersebut sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru kami, di mana kawan-kawan yang ingin meningkatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB untuk naik pangkat dapat menyalurkan tulisannya atau artikelnya sehingga mereka lebih terbantu dan tersalurkan seluruh kegiatan dan tulisan yang dibuatnya.
Yang kedua, bengkel literasi. Di bengkel literasi tersebut menyentuh seluruh siswa yang ada di Sumatera Barat, di mana Koran Harian Rakyat Sumbar memberikan edukasi terhadap siswa-siswa di seluruh Sumatera Barat, khususnya di SMA 4. Sebahagian dari grup bengkel literasi tersebut ada beberapa siswa SMA Negeri 4 Bukit Tinggi yang dapat menyalurkan bakat dan minatnya sehingga mereka mampu menuliskan berita-berita aktual yang berada di sekolahnya. Yang ketiga, halaman sekolahku. Kami sangat bangga sekali terhadap Koran Harian Rakyat Sumbar, di mana di halaman sekolahku tersebut, sekolah bisa mengekspos seluruh inovasi-inovasi yang dimilikinya, kegiatan-kegiatan penting, serta hal-hal yang dirasa perlu bagi sekolah untuk diberitahukan kepada masyarakat ramai. Oleh sebab itu, kami bangga bekerja sama dengan Harian Rakyat Sumbar sehingga kegiatan literasi di sekolah dapat disalurkan dan dibaca hasil literasi tersebut oleh seluruh masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya sangat berterima kasih kepada Harian Rakyat Sumbar, di mana Harian Rakyat Sumbar telah banyak memberi ruang untuk gerakan literasi, baik itu pada siswa, guru, dan masyarakat. Di mana di Harian Rakyat Sumbar ini ada bengkel literasi yang ditujukan untuk siswa-siswa di Provinsi Sumatera Barat. Ada rubrik guru menulis, di mana guru-guru bisa berkarya, guru-guru bisa menuangkan ide-idenya, guru-guru bisa membuat seperti artikel dan mempermudah poin atau credit point untuk guru-guru naik pangkat. Selain itu, adanya rubrik sastra, di sana masyarakat siapa saja bisa berkreasi, bisa menuangkan ide. Harian Rakyat Sumbar sangat berpengaruh untuk literasi ke depan, di mana selain ruang-ruang yang diberikan Harian Rakyat Sumbar, pemberitaan tentang literasi pun sangat banyak. Seperti kemarin kita lihat Harian Rakyat Sumbar ini juga penerima anugerah koran yang menerima anugerah literasi untuk media, ya. Semoga ke depan Harian Rakyat Sumbar semakin jaya, semakin maju. Saya dari Rumah Baca berharap kegiatan Rakyat Sumbar tidak hanya untuk guru, untuk siswa saja, untuk masyarakat di rubrik sastra, tapi kedepannya juga untuk taman baca. Sebagaimana taman baca yang ada di Sumatera Barat, mungkin kita harapkan nanti orang akan mengetahui program-program masing-masing taman baca ini adalah dari koran atau dari media Rakyat Sumbar. Mewakili panitia IHT SMK Negeri 1 Batu Sangkar tahun 2021, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Firdaus Abi dari Harian Rakyat Sumbar yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya kepada kami guru-guru di SMK 1 Batu Sangkar tentang kiat-kiat dan cara menulis artikel. Kemampuan menulis artikel itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, karena salah satu syarat untuk kenaikan pangkat itu adalah guru harus menghasilkan karya tulis, baik berupa buku, makalah, artikel, maupun laporan hasil penelitian. Pemaparan dari beliau yang sistematis dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti membuat paradigma yang selama ini ada di pikiran kita guru itu bahwa menulis itu sulit menjadi berubah. Sewaktu mendengar pemaparan beliau, langsung timbul semangat dari guru-guru bisa menulis artikel. Apalagi teknik pemberian motivasi yang luar biasa, di mana beliau memberikan waktu 40 menit kepada kita guru-guru untuk bisa menulis artikel. Nah, ternyata itu sangat ampuh, di mana guru-guru mampu menghasilkan 9 artikel pada waktu 40 menit tersebut. Dan luar biasanya lagi, setelah melalui proses editing dari Harian Rakyat Sumbar, ternyata 2 dari 9 artikel karya guru-guru SMK 1 Batu Sangkar itu
itu layak terbit di Harian Rakyat Sumbar edisi Sabtu 12 Juni 2021. Pencapaian ini membuat guru-guru semakin yakin bahwa ternyata menulis artikel itu tidaklah sulit, asal ada kemampuan untuk melakukannya. Diawali dengan kegiatan Rakyat Sumbar mengaji. Sejak itu lahirlah ide-ide melihat kebetulan anak-anak ada minat untuk menulis, maka kita bekerjasama dalam bentuk pembinaan atau pelatihan menulis cerpen. Maka terbitlah cerpen-cerpen terbaik terbitlah di Surat Kabar Rakyat Sumbar. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa seleksi-seleksi yang lain, maka ada beberapa cerpen berikutnya yang terbit juga di Rakyat Sumbar. Jadi kami rasa itu kontribusi Rakyat Sumbar ke dalam gerakan literasi sekolah sangat mendukung sekali dan sangat menggembirakan sekali. Jadi harapan kami mudah-mudahan Rakyat Sumbar tidak bosan untuk membimbing anak-anak kami menjadi penulis-penulis hebat. Rakyat Sumbar dapat mendorong sekolah, memotivasi sekolah untuk melahirkan penulis-penulis pemula yang handal gitu. Contohnya cerpen-cerpen anak-anak kami hasil dari binaan Rakyat Sumbar itu terbit di surat-surat kabar. Literasi merupakan salah satu poin penilaian untuk menentukan bagus atau tidaknya tingkat pendidikan di suatu daerah. Literasi ini perlu diterapkan di sekolah-sekolah. Rakyat Sumbar melalui Bengkel Literasi telah membantu sekolah-sekolah untuk meningkatkan daya literasi baik guru maupun siswa. Dengan adanya Bengkel Literasi dari Rakyat Sumbar, itu sangat membantu sekolah menciptakan guru menulis, siswa menulis, sehingga karya diciptakan oleh siswa dan guru itu bisa dipublikasikan melalui Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Saya berharap Rakyat Sumbar lebih intens pendekatan kepada sekolah-sekolah melalui Bengkel Literasi sehingga bisa menambah minat baca, minat menulis untuk siswa dan guru. Melihat media Rakyat Sumbar ini bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan tuntutan zaman, yakni memfokuskan, saya mencoba melihat lebih memfokuskan diri kepada edukasi terutama dalam hal literasi. Ini memang sangat dibutuhkan saat ini dalam dunia kependidikan dan juga perkembangan ilmu terkini tentu dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan juga ini kan ada di dalam Al-Quran bagaimana kita dianjurkan untuk menulis dan membaca. Jadi keinginan untuk menulis sehingga nanti lama-kelamaan itu muncullah kepenulisan dari hati, ini sesuatu yang tentunya luar biasa. Terasa begitu dekat dengan dunia kepenulisan. Kalau dulu kita rasakan bagaimana ya. Jadi ada pendekatan media ke anak-anak atau anak-anak didik ini luar biasa. Salam sukses buat Harian Rakyat Sumbar, salam literasi dan selalu berjaya buat Harian Umum Rakyat Sumbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.